Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Apa kabar nih semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya dengan Anggita Sucikomaria dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada kesempatan kali ini enaknya mau ngebahas apa ya? Daripada kita nunggu lama, yuk disimak video berikutnya. Selamat menyaksikan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perilaku akhlak tercela. Sebelumnya kita akan membahas tentang kompetensi inti dulu. Yang pertama adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama. Yang kedua, memahami, menerapkan, menganalisis. Yang ketiga, mengolah, menalar, dan menyaji. Yang keempat adalah menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, dan responsif. Selanjutnya adalah kompetensi dasar. Yang pertama adalah menganalisis sebab-sebab, contoh, dan cara menghindari perilaku tercela. Yang kedua adalah menyajikan hasil analisis sebab-sebab dan contoh cara menghindari akhlak tercela. Yang ketiga, mengamalkan sikap kerjasama dan peduli sebagai bentuk pemahaman terhadap perilaku tercela. Dan yang terakhir adalah menghayati dampak buruk perilaku tercela. Selanjutnya adalah indikator. Yang pertama adalah menguraikan sebab-sebab dilaksanakannya perilaku tercela, menelaah ciri-ciri perilaku tercela, menguraikan pengertian perilaku tercela, memelihara kerjasama dan peduli sebagai cermin pemahaman perilaku tercela, dan yang terakhir adalah meyakini dampak buruk dari perilaku tercela. Indikator selanjutnya adalah mempresentasikan hasil analisis tentang sebab-sebab, contoh, dan cara menghindari akhlak tercela, memerinci cara menghindari perilaku akhlak tercela, memerinci nilai-nilai negatif dari perilaku tercela, menguraikan contoh perilaku tercela, dan menelaah dalil yang berkaitan dengan akhlak tercela. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dari akhlak tercela. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan akhlak tercela itu? Nah, jadi akhlak tercela itu disebut juga dengan akhlak mazmumah, yaitu salah satu tindakan buruk yang harus dihindari setiap manusia. Akhlak tercela merupakan perubahan tindakan yang dilakukan dalam mengarah hal yang bersifat negatif. Hal ini harus dijauhi karena akhlak tercela dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, kita akan membahas salah satu sifat tercela, yakni adalah sifat licik. Jadi, sifat licik itu apa sih? Nah, licik itu berarti banyak akal, yang buruk, pandai, menipu, culas, curang. Kemudian, sikap licik merupakan sikap yang didominasi oleh hawa nafsu untuk menguasai ataupun mencapai suatu maksud dan tujuan tertentu, tetapi tidak disertai dengan kesadaran diri dan ilmu yang memadai. Selanjutnya adalah ciri-ciri orang yang memiliki sifat licik. Jadi ada 5 ciri-ciri orang yang memiliki sifat licik, di antaranya adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama itu adalah pandai menipu untuk memulus siasatnya licik. Yang kedua adalah menghalalkan segala cara. Yang ketiga adalah membalas kebaikan orang lain dengan pengkhianatan. Yang keempat adalah berpikir untuk mencelakakan orang lain. Dan yang terakhir adalah tidak suka melihat orang lain bahagia dan bahagia melihat orang lain menderita. Selanjutnya adalah sebab-sebab orang berperilaku licik. Yang pertama adalah lemahnya iman. Yang kedua adalah sedikitnya rasa takut kepada Allah dan kurangnya kesadaran bahwa Allah senantiasa serta mengawasi dan menyaksikan setiap perbuatan sekecil apapun. Dan yang terakhir adalah terlalu mencintai dunia. Artinya adalah berlebihan dalam memenuhi kebutuhan dunia dan tidak pernah mengingat akan kehidupan di akhirat. Selanjutnya, dalil yang berkaitan dengan sifat licik. Jadi, berikut adalah hadis yang berkaitan dengan sifat licik, di mana bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiqi salasun, idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Artinya adalah Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila dipercaya ia berkata dusta, apabila ia berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Selanjutnya adalah cara menghindari sifat licik.
Perbuatan licik bisa diatasi jika dalam hati tertanam dengan kuat nilai-nilai ketauhidan dan keimanan. Kesadaran selalu diawasi oleh Allah akan membuat seseorang tidak berani melakukan perbuatan tersebut. Kemudian memahami akibat-akibat buruk yang akan menimpanya, dan hendaknya menjauhi teman dan sahabat yang sekiranya memiliki akhlak tersebut. Baik, demikian video pembelajaran dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.